Pemirsa Intens Investigasi, geger. Pengakuan mengejutkan keluar dari aktris Emma Waroka di tengah derasnya sorotan terhadap rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang dikabarkan retak. Berbicara lancang dan tanpa basa-basi mengecam tindakan yang diduga dilakukan Baim Wong terhadap sang mantan istri Paula Verhoeven. Bukan tanpa alasan, pernyataan Emma sontak memicu perhatian publik lantaran dari pernyataannya Emma menyentuh sisi kemanusiaan seorang perempuan, istri, dan juga ibu yang merasa dilukai fisik dan batinnya. Akibat dugaan hal-hal yang diduga dilakukan Baim Wong dengan cara diduga mengumbar hal-hal yang bersifat pribadi ke ruang publik. Lantas, apa sebenarnya isi pernyataan Emma yang membuat publik tercengang? Dan lalu benarkah pula sikap tegasnya menjadi suara lantang bagi banyak perempuan yang merasa terwakili? Dan lalu apa pula maksud dari kuasa hukum Paula yang sepertinya mulai semakin sibuk menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk diantaranya kemarin saat mengunjungi induk dari pewarta di tanah air Dewan Pers? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven hingga kini masih menyisakan berbagai tanda tanya besar. Terlebih dengan munculnya sejumlah rekaman percakapan yang diduga merupakan suara Baim dan Paula. Hingga beredarnya salinan putusan pengadilan yang menyebutkan adanya penyakit yang diderita sebelum menikah. Publik pun sontak dibuat gempar dan bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keretakan rumah tangga yang selama ini terlihat harmonis itu? Di tengah polemik tersebut, aktris senior Emma Waroka turut angkat bicara. Sebagai seorang perempuan dan mantan istri yang pernah mengalami hal serupa, Emma turut merasakan luka batin yang dirasakan Paula. Menurut Emma, luka dalam pernikahan bukanlah hal yang bisa cepat sembuh, dan proses penyembuhannya memerlukan waktu panjang serta dukungan emosional yang besar. Lebih jauh, Emma juga menyayangkan beredarnya rekaman percakapan pribadi di tengah masyarakat. Pasalnya, menurutnya hal tersebut sudah melanggar etika, bahkan bisa masuk ke dalam ranah hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Tidak hanya itu, Emma juga menyoroti kemunculan salinan dokumen putusan yang menyebutkan kondisi kesehatan Paula sebelum menikah. Emma mempertanyakan keaslian dokumen tersebut dan apakah memang benar berasal dari pengadilan? Karena sejatinya menurut dirinya yang juga pernah bersidang di perkara serupa, sidang perceraian adalah perkara tertutup yang tidak boleh disebarluaskan ke publik begitu saja. Emma pun mengaku terpukul. Sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu, ia merasa apa yang terjadi menjadi tamparan besar bagi harga diri dan martabat seorang wanita. Sebenarnya ini sangat disayangkan banget aku sebagai sesama perempuan juga, terus seorang istri juga, dan pernah mengalami perceraian yang sangat tidak ada bagus-bagusnya ya, nggak ada happy-happynya sama sekali. Kejadian perceraian itu betul-betul luka yang dalam banget, yang menyembuhkannya pun memerlukan waktu dan effort. Jadi dalam hal ini, berita perceraian Baim dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Nah, nggak cuma itu, secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah, ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas
yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara, ya mungkin 2 orang itu dari yang kita dengar suaranya. Pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa tersebar luas? Itu satu. Karena kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya, ITE. Tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak ngelihat HP sini apa, terus iya aku talak kamu, aduh, it's very, itu nggak etis banget ya menurut aku ya. Entah apa maksudnya untuk menghantam, nggak perlu pakai itu aja udah terjadilah talak, terjadilah perceraian, udah menang di mana-mana deh gitu loh. Ya kan, tapi kenapa mesti ada penyebaran bukan dokumen, rekaman pribadi itu gitu. Terus yang paling lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed, lembaran itu, yang lembaran isi dari gugatan pemohon terhadap termohon dengan pasal-pasalnya itu, kayak apakah itu ada yang ngebuat atau emang itu real, asli. Pastinya kita semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, ini dokumen asli nih dari lembaran sekian lembar. Karena waktu aku pas bercerai itu, kita emang dapat ada dokumen yang dibacakan oleh panitera dan hakim gitu ya dari pengadilannya, tetapi itu tertutup. Perceraian itu sidangnya tuh nggak dibuka untuk umum, nggak dibacain di depan awak media gitu, enggak. Jadi waktu aku bercerai juga, semuanya itu benar eksklusif banget, cuma kita doang yang tahu, sama ada keluarga terdekat lah, orang-orang terdekat banget. Nah jadi ini kok bisa keluar informasi yang harusnya sangat privasi sekali, jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, apalagi udah punya anak-anak. Nah yang Mamski prihatin banget adalah isi dari bocornya dokumen itu terhadap yang katanya sakit itu ya, gue nggak tega mau ngomongnya gitu loh. Dan dampaknya untuk anak-anaknya, karena kan yang ditulis di situ 3 huruf itu penyakit yang benar-benar sangat menakutkan buat banyak orang. Biarpun mungkin orang pada bilang itu mah zaman sekarang tinggal minum obat terus setiap hari. Hello, come on, kita nggak bisa bohong. Itu penyakit yang paling orang masih momok dan orang parno sama itu gitu. Jadi entah dari mana asalnya, intinya seharusnya hal itu langsung di close, langsung di clear up. Kalau memang nggak benar gitu ya, ataupun benar sekalipun, di close. Tak berhenti sampai di situ, Emma Waroka juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap Baim Wong secara pribadi. Menurut Emma, kalau memang tudingan itu tidak benar, ya seharusnya bilang saja tidak benar. Tak perlu membiarkan opini publik liar dan menyakiti banyak pihak, khususnya Paula dan keluarga. Emma pun menekankan bahwa jikapun benar Paula sempat mengalami penyakit sebelum menikah, seharusnya itu tidak dijadikan alasan untuk menjatuhkan secara mental. Terlebih lagi, ini menyangkut martabat seorang perempuan dan bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak-anak mereka. Baginya, pernikahan adalah komitmen, dan saat sudah memiliki anak, seharusnya ego bisa dikesampingkan demi masa depan anak-anak yang membutuhkan perlindungan lahir dan batin. Tapi aku sangat kecewa sama Baim. Waktu premier dikejar sama teman-teman awak media, ditanya soal itu, dia cuman ketawa. Kalau memang nggak benar, minimal bilang itu nggak benar. Case close. Kenapa? Kalaupun benar juga, sekalipun benar juga, lindungi dong mentalnya anak-anak.
ini penyakit yang bukan main-main loh. Jadi action seperti itu menurut aku wah sangat mengecewakan banget. Harusnya sebagai bapaknya anak-anak tuh harus case close. Jangan ngomong itu lagi, itu nggak benar. Itu dari mana? Gitu dong. Biasanya reaksinya tuh kalau aku ya, dari mana itu nggak benar. Kamu kok percaya berita yang nggak jelas? Kalau bukan dari saya, jangan percaya, misalnya gitu atau apa. Tapi ini tidak, malah ketawa, pergi melengos. Aduh, aku sedih banget di situ. Emma sendiri terkait Mbak Im yang memposting bahwasannya dia negatif HIV. Itu tanggapannya gimana sih? Apakah itu termasuk sindiran atau gimana? Ini ya, udah nggak lucu ya. Dia posting gitu kan, dia posting juga. Jadi kan berarti kan dia kayak gayung bersambut dong. Oh come on man, kita ini jadi istri atau jadi suami itu sudah janji dan sudah punya komitmen pada Tuhan, pada keluarga kita, pada semua orang lah ya yang tahu kita menikah, terutama pada saat sudah diberikan anak-anak, sudah dikaruniai anak-anak keturunan kita. Itu harus ada satu sikap, sudah harus berubah total dari seorang wanita single, pria single menjadi bapak dan ibu, di mana ego kita tidak bisa lagi di atas ini karena ada anak-anak yang kita harus pikirkan. Wah, biarpun kita ribut nih antar pasangan, ribut mau kayak gimana pun ya, apapun deh ributnya, tapi berdua ini harus ada turunkan ego untuk anak. Saya dulu bercerai, tidak ada sedikit pun mau dibuka belak-belakan. Kalian nggak ada dengar kan aku cerai gimana? Karena memang padahal aku nggak punya anak, tapi segitu menjaga perasaan keluargaku, papa mamaku, dan ya siapapun yang kenal dekat sama kami berdua ya waktu itu. Jadi aku memilih untuk selesaikan semua baik-baik. Sudah bercerai, kenapa Mbak bercerai? Udah nggak cocok, udah soal prinsipnya udah berbeda, bla bla. Itu aja. Selebihnya nggak pakai yang ada ini lagi, ada itu lagi. Oh my god, kok yang nggak ada rasa anak ini, aduh anak itu loh yang paling harus dipikirkan banget ya. Mentalnya anak kan sekolah itu kan banyak teman-temannya, pasti denger berita karena ini viral sekali loh. Di mana-mana orang ngomongin Mbak Im Paula. Di Densu aja tuh acara apa Paula itu diwawancara langsung 7 juta orang yang nonton. Yang lainnya 3 juta, 4 juta. Ini 7 juta, berarti kan seviral itu. Mbok Yao gitu loh, kamu tuh udah tahu kayak begini tuh meredam, bukan lagi memposting-posting hal-hal yang malah bikin tambah ruwet dan membuat malu, ngedrop mental anak-anak mereka gitu. Sementara itu, setali 3 uang dengan pernyataan Emma Waroka, berbagai upaya terus dilakukan Paula untuk keluar dari permasalahan yang menyeret nama dirinya semakin dalam tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Paula mengambil langkah serius lantaran tak terima data pribadinya tersebar melalui pernyataan pengadilan dan beredar luas di media sosial. Pihak Paula pun resmi mendatangi Dewan Pers. Mereka mendiskusikan penyebaran data pribadi dan cara pemberitaan yang dinilai kurang berimbang. Pihak Paula juga mempertanyakan tanggung jawab media, terutama dalam menyajikan berita yang menyangkut privasi seseorang. Mereka merasa narasi yang tersebar hanya bersumber dari sudut pandang pihak Baim Wong saja yang belum tentu sesuai fakta. Namun, awak media pun memberikan tanggapan balik atas pernyataan itu. Banyak yang menyebut pemberitaan selama ini muncul karena minimnya penjelasan atau klarifikasi langsung dari pihak Paula. Lantas, seperti ini jawaban dari pihak Paula terkait hal tersebut. Kami, tim kuasa hukum Paula Verhoeven, mendatangi Dewan Pers. Pertanyaannya, apa agenda dari kuasa hukum Paula Verhoeven untuk datang ke Dewan Pers? Ada 2 poin dalam audiensi kita hari ini. Yang pertama, hari ini kita beraudiensi tentang bagaimana seharusnya pers dan media merespon tentang data pribadi, terutama data pribadi yang spesifik misalnya, seperti data rekor medis misalnya. Dewan Pers merekomendasikan untuk melakukan pengaduan terhadap media-media yang karena ada beberapa media yang kurang aware, kurang menghargai
tentang data pribadi. Maksudnya kurang menghargai data pribadi itu seperti apa? Soal bagaimana seharusnya data pribadi ditulis misalnya. Misalnya apakah apakah rekam medik bisa tidak untuk ditulis sebagai bagian dari kemerdekaan pers misalnya. Itu yang pertama. Apakah berita yang belum tentu kebenaran, misalnya dalam klien kami itu kan dalil dari pihak sebelah, itu belum tentu kebenaran, tapi kemudian bisa ditulis kemudian. Ditulis untuk apa ya? Ditulis oleh media yang melanggar informasinya, melanggar data pribadi klien kami. Itu sendiri kan kalau dari kita pribadi, karena Paulanya lebih banyak diam dibanding dari pihak sebelah. Itu gimana sih Bang maksudnya? Iya, tadi Dewan Pers juga memberikan rekomendasi juga bahwa memang seharusnya pihak kami cukup merespon dengan positif. Tidak tidak pasif, karena bagaimanapun peran media adalah rekan kita semua, pemberitaan untuk kepentingan umum, kepentingan publik, ya harusnya mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan seperti yang kami katakan, ada pemberitaan yang belum tentu kebenarannya menyangkut data pribadi ditulis oleh media. Tapi kemudian kami bisa jadi responnya kurang responsif ya, sehingga kemudian itu penting menjadi pelajaran juga. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Paula juga turut menyoroti akun-akun media sosial yang dengan bebas menyebarkan data pribadi kliennya, termasuk salinan putusan sidang perceraian yang ramai beredar di publik. Menurut mereka, penyebaran data pribadi tersebut adalah pelanggaran serius dan kini telah diserahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk ditelusuri lebih lanjut sumber kebocorannya. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Paula juga menyebut masih mempelajari langkah hukum yang tepat dan dalam waktu dekat tidak menutup kemungkinan akan segera melaporkan kasus ini secara resmi ke pihak kepolisian. Akan segera dilaporkan atau gimana? Iya, kami sedang akan mencoba memikirkan tentang langkah hukum. Iya, itu kami tidak tahu. Makanya kemarin kami melaporkan ke Bawas. Biarkan Bawas melakukan investigasi dan kemudian menemukan siapa sebenarnya aktor di balik. Setelah mendatangi Dewan Pers. Iya, mungkin paling cepat itu pengaduan. Dewan Pers mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang bisa diambil. Misalnya apakah ada siaran pers dari Dewan Pers terkait data pribadi atau memang ada pengaduan. Nah, itu sedang kami pertimbangkan. Bang, ini kan jika segera dilaporkan ke kepolisian kan dari polisi sendiri kan memiliki tim cyber sendiri Bang untuk mencari siapa dari pelaku tersebut. Kenapa tidak segera langsung dilaporkan Bang? Ini sedang kita petakan, sedang kita pelajari. Iya. Jadi kita lebih fokus saja pembicaraan hari ini adalah agenda kita ke Dewan Pers terkait dengan persoalan-persoalan lain nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut dan mungkin bisa saja nanti kami juga akan memberikan info terkait langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke rekan-rekan media, mungkin itu. Ya, mungkin ketidakhadiran Kak Paula hari ini mungkin seperti apa banget kan karena sebelumnya waktu ke KAI datang dan mungkin hari ini kenapa tidak hadir gitu Bang untuk waktunya kasih kita berjuang audiensi tapi kemudian dapatnya sangat mepet hari ini sehingga kemudian ya ini soal teknikal aja ya. Sementara itu di tengah heboh kecaman Emma Waroka kepada Baim Wong, seorang wanita bernama Astrid yang pernah menuntut Baim atas dugaan wan prestasi pun muncul dan secara mengejutkan mengungkap sisi gelap seorang Baim Wong. Lantas, mengapa Astrid menyebut Paula Verhoeven korban manipulatif seorang Baim Wong? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah gelombang kecaman yang datang dari Emma Waroka, sosok wanita lain yang tak kalah mengejutkan juga ikut angkat bicara. Dia adalah Astrid, wanita yang pernah punya masalah hukum dengan Baim Wong.
Ya, Astrid yang pernah melayangkan gugatan Wan Prestasi kepada Baim Wong, kini turut menyuarakan keprihatinannya atas apa yang dialami Paula Verhoeven. Astrid menegaskan, cerai adalah cerai, tapi bukan berarti kehormatan mantan pasangan layak dipertontonkan ke masyarakat. Lantas, apa sebenarnya maksud dari pernyataan Astrid ini? Apakah ia hanya ingin menunjukkan solidaritas? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik kisahnya dengan Baim Wong di masa lalu? Sebagai seorang perempuan secara pribadi, saya sangat empati dan jujur saya sedih. Kalau boleh jujur ingin menangis, saya menangis. Saya ngebayangin kalau itu terjadi sama saya gitu loh. Kok tega ya? Suami atau sekarang sudah posisinya mantan suami sampai segitunya gitu loh ya, membuka aib. Ibaratnya Paula itu dikulitin banget. Kok bisa ya, padahal kan yang namanya perceraian ya udah cerai aja. Sementara itu, di tengah banyaknya narasi yang tersebar di publik, Astrid juga seakan menjadi sosok yang membuka mata banyak orang akan sisi lain dari kasus ini. Sempat berada dalam satu ruang sidang dengan Paula, Astrid mengaku melihat langsung sosok ibu dua anak itu sebagai perempuan yang lugu, baik, dan berusaha menjadi ibu yang hebat. Ya, di mata Astrid, tak ada kesan angkuh atau licik seperti yang terkadang dibangun narasi di media sosial. Ia melihat Paula sebagai perempuan yang polos dan tulus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Astrid juga menyentil soal rekaman percakapan yang diduga milik Baim dan Paula. Baginya itu sudah di luar batas kemanusiaan. Tapi kebetulan saya pernah mengenal sosok Paula di persidangan ya, satu kali itu aja ya. Jadi saya ketemu dan saya bisa melihat sosok yang sangat lugu, malah menurut saya dia lugu, nice, dan berusaha menjadi sosok istri dan ibu yang baik. Saya bisa melihat itu loh. Kita katanya mengcapture WA aja gitu loh, untuk hal yang sifatnya menceritakan kejelekan orang itu tidak boleh ya. Menyebarkan rekaman tidak boleh. Artinya ini kan sudah dikondisikan, disetting, ada rekaman. Paula di situ posisi yang tidak tahu loh. Ini yang bocorin siapa? Ini pihak Baim dong. Karena kan di situ terlihat yang dizolimin Paula. Artinya Paula kan bisa saya ini cerai. Ada ya, cerai kan sudah diniatkan di handphone, direkam gitu loh. Terus ada kalimat Baim ini yang benar-benar harusnya kita cerdas ya. Makanya saya kalau tidak mau berkomentar, kalau saya tidak mau dengerin ulang-ulang itu. Ada kalimat Baim yang saya ulang-ulang, dia ngomongin, ya ini buat bukti. Paula dengan lugunya, bukti apa gitu. Ini buat bukti. Artinya dia sudah kondisikan produser, sutradara, sekaligus lo aktor gitu loh. Ya saya nggak kenal dekat sama Paula. Saya ketemu pada saat itu Paula malah lagi mensupport Baim sebagai suami waktu saya gugat gitu loh. Tapi saya bicara dari hati ke hati gitu. Saya pengen banget ketemu Paula. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.